Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safiina wa maulana Muhammad al-mab'u rahmatan lil alamin imamin wa ahli lil mahabbati wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta dan pemirsa Penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Haji Suharmawan MPD selaku Sekretaris Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Insya Allah pada kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang pernah saya janjikan pada tayangan sebelumnya, saya akan melanjutkan kajian tentang takwa, dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan pandangan Al-Imam Al-Qushayri, Syekh Qushayri tentang 8 jalan menuju takwa. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Imam Qushayri seorang sufi modern menyampaikan pandangannya bahwa ada 8 hal, atau bisa dikatakan ini merupakan 8 jalan untuk menuju predikat takwa. Apa saja 8 hal tersebut atau yang menjadi 8 jalan menuju takwa? Hal yang pertama, Al-Imam Qushayri mengatakan at-takhruzu 'anil mukhawwafi. Harus berhati-hati terhadap hal yang ditakuti. Berbicara hal yang ditakuti, tentunya kita semua sepakat bahwa kita sangat khawatir dan sangat takut akan siksa api neraka. Oleh karena itulah kita harus upayakan sepanjang hayat di kandung badan, selagi Allah memberi kesempatan kita hidup, untuk memaksimalkan amal ibadah kita, dan harus kita hindari dari hal-hal yang justru akan menjerumuskan diri kita kepada siksa api neraka. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, terkait dengan hal yang harus kita hindari dari yang kita takutkan, yaitu siksa neraka, maka ada baiknya kita menyimak sejenak satu petikan peristiwa di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada seorang sahabat yang memberi kabar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian atau wafatnya orang terdekat Rasulullah SAW, itu Kirkirah. Disampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, Kirkirah telah wafat ya Rasulullah. Hal yang menarik, mari kita perhatikan respon dari Rasulullah SAW ketika mendengar orang kepercayaannya yang diberi kepercayaan memegang kunci gudang penyimpanan ghanimah, tempat penyimpanan harta rampasan perang, sebagai security-nya, keamanannya. Ketika diberitakan wafat, tapi Rasulullah berucap singkat, Kirkirah finnar. Apa gerangan sehingga Rasulullah SAW merespon kabar wafatnya Kirkirah, orang terdekatnya ini, dengan mengatakan bahwa Kirkirah akan masuk neraka? Ini hal yang menarik. Ternyata setelah ditelusuri oleh para sahabat, Kirkirah
Rasulullah katakan akan masuk neraka, ternyata ada satu kesalahan besar yang dilakukan. Kira-kira mengambil baju dingin, mantel, hanya satu mantel, boleh jadi untuk menghilangkan rasa dinginnya pada saat itu musim dingin. Kira-kira mengambil tapi tanpa izin Rasulullah SAW, alias mencuri. Hal yang perlu kita jadikan bahan renungan, khususnya bagi kita yang diberikan amanah sebagai pejabat publik, pejabat di pemerintah maupun instansi lainnya. Coba kita bayangkan, hanya mengambil yang bukan haknya, sebuah mantel atau baju dingin, bisa kita taksir berapa nominal atau berapa harganya. Rasulullah katakan itu ancaman yang finnar, akan masuk neraka. Bagaimana dengan harta ataupun uang yang diamanahkan kepada kita, kemudian kita gunakan sementara itu bukan hak kita, yang nominalnya jauh melebihi dari nominal harga dari sebuah mantel atau baju dingin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak terbayangkan siksa api neraka yang akan kita hadapi atau kita rasakan. Oleh karena itu, saya pribadi dan juga mengajak seluruh pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel, wabil khusus rekan-rekan kami, para aparatur sipil negara atau para pejabat pemerintahan yang memberikan amanah untuk menjalankan amanah mengelola keuangan negara, uang rakyat. Marilah kita optimalkan, kita maksimalkan kehati-hatian kita dalam mengemban amanah tersebut. Para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel rahimakumullah. Lalu apa yang kedua? Menurut pandangan Imam Kushairi sebagai jalan yang bisa mengantarkan kita kepada predikat takwa. Yang kedua, Al-Imam Kushairi mengatakan tasbir lil wadha'ifi, bersemangat untuk melakukan aktivitas yang mengandung ibadah, apalagi aktivitas ibadah dalam menjalankan salat 5 waktu, dalam menjalankan saum di bulan Ramadan, ibadah haji ke tanah suci dan ibadah lainnya. Kita harus bersemangat. Begitu juga aktivitas yang menjadi tugas pokok dan fungsi tupoksi kita aparatur sipil negara dan profesi apapun yang dijalankan oleh para pemirsa dan pecinta menjadi korban, maka lakukan aktivitas itu dengan penuh semangat lillah, karena Allah. Insya Allah meskipun kita lelah, tapi kalau lillah karena Allah, Allah akan memberikan keberkahan. Dan insya Allah ini menjadi jalan untuk mengantarkan kita kepada predikat takwa. Para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel rahimakumullah. Yang ketiga, yang merupakan jalan yang bisa mengantarkan kita menuju predikat takwa menurut Al-Imam Kushairi adalah hifdzul hawas, menjaga 5 panca indera yang ada pada diri kita. Satu hal di antara 5 panca indera yang harus menjadi perhatian tentunya adalah indera penglihatan, dan kedua indera pendengaran. Kita harus maksimalkan untuk bisa menjaga dengan baik panca indera berupa mata penglihatan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Begitu juga dengan telinga. Jangan sampai karunia penglihatan atau mata dan juga pendengaran atau telinga yang Allah karuniakan kepada kita lebih banyak kita gunakan kepada hal-hal yang memunculkan dosa. Oleh karena itulah mari kita maksimalkan kesehatan mata kita, kesehatan telinga kita, dan juga indera yang lainnya untuk senantiasa kita gunakan kepada hal yang maslahat, yang mendatangkan nilai pahala bagi kita. Mata kita perbanyak kita gunakan untuk aktivitas tilawah Al-Quran, untuk menyaksikan tayangan-tayangan yang mengandung ibrah, pelajaran atau tarbiyah, ruhiyah bagi kita, sebagai pendidikan untuk upaya mencerdikkan kalbu kita. Telinga kita
kita perbanyak untuk kita gunakan mendengarkan atau menyimak tilawah Al-Quran, lantunan kalam suci Al-Quran, penyampaian, tausiah, tauji atau ceramah dari para alim ulama, para kiai, para ustadz. Ini tentunya satu upaya agar kita bisa menjaga panca indera kita, terutama indera mata dan indera telinga, sehingga insyaallah kita akan bisa menggapai predikat takwa. Para pemirsa dan pencinta menjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Lalu apa yang keempat? Hal yang bisa mengantarkan kita untuk menuju predikat takwa. Al-Imam Qushayri mengatakan bahwa yang keempat adalah adul anfas, menghitung helaan nafas. Hal ini tentunya menjadi bahan pertanyaan kita. Mengapa helaan nafas harus dihitung? Tentunya harus kita cermati bahwa ini kalimat mengandung majasi, gaya bahasa, bermakna konotasi, bukan makna denotasi, makna lugas. Menghitung helaan nafas ini sesuai dengan perkataan para ahli sufi. Afdalut ta'ah hifzul anfas, dakhuluha wa yakhrujuha bizikrillah. Bentuk ketaatan yang paling utama, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga helaan nafas ketika kita menghirup dan mengeluarkan nafas dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata kunci pada adul anfas adalah senantiasa setiap detak jantung kita, kemudian helaan nafas kita itu tidak lepas dari bizikrillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan pencinta menjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Berikutnya yang kelima yang disampaikan oleh Al-Imam Qushayri terkait dengan jalan menuju takwa. Beliau berkata, tandihul waqt an mujibatil mu'ti, yaitu senantiasa menjaga waktu, keseharian waktu yang kita lalui dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang mudarat. Dan sebaliknya, durasi waktu yang dilalui satu hari 24 jam ini senantiasa diisi dengan aktivitas kegiatan yang bermaslahat, kegiatan yang mengandung nilai ibadah, yang menghasilkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terkait dengan jalan yang kelima menuju takwa ini, mari senantiasa kita gunakan waktu dalam 24 jam per hari yang kita lalui untuk senantiasa beraktivitas, melaksanakan kegiatan yang mengandung nilai kebaikan, mengandung nilai pahala yang bermaslahat bagi diri kita, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat lain. Para pemirsa dan pencinta penjeni Qalbu Channel rahimakumullah. Kemudian yang keenam, menurut Al-Imam Qushayri, yang merupakan jalan untuk meraih predikat takwa, yaitu jika kita sudah mampu menerapkan yang kelima tadi, tanjihul waqt an mujibatil mu'ti, maka kita akan senantiasa, yang keenam itu kita bisa ciptakan kondisi hifdzul bir. Inilah yang keenam. Hifdzul bir itu bisa menjaga secara konsisten dari aktivitas yang keseharian kita yang sudah baik itu, dari kegiatan-kegiatan yang positif yang mengandung kemaslahatan yang sudah kita jalankan dalam keseharian kita, maka itu harus kita pertahankan dan kita istiqomah on the track pada jalan menuju kebaikan, jalan yang bernuansa ibadah yang menghasilkan nilai pahala, dan kita hindari dari hal-hal yang bersifat mudarat yang bisa munculkan dosa bagi diri kita. Dan jika yang keenam, hifdzul birri, sudah bisa tercipta, maka tarkul wizri pun yang ketujuh bisa terrealisasi. Apa tarkul wizri menurut Al-Imam Qushayri ini? Tarkul wizri adalah kita menghindar dari hal-hal negatif,
hal-hal yang buruk yang akan memunculkan dosa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kalau sudah tarkul wizri tercipta, maka jalan yang terakhir yang kedelapan, maka kita akan bisa menciptakan satu kondisi al-ikhtima at-tam'ama yuskhitul maula, atau bahasa sederhananya adalah bisa melakukan diet, terbiasa diet dari kegiatan atau aktivitas yang memancing murka Allah Subhanahu wa taala, yang memunculkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Analoginya, kita diet dari makan satu makanan yang bisa memunculkan dampak negatif bagi tubuh kita, atau kita diet berharap bisa menjaga stabilitas tubuh kita atau kebugaran tubuh kita, jangan sampai lemak menumpuk dalam tubuh kita misalnya, maka kita melakukan diet itu, kita mengatur pola makan, menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. Nah, ini sebagai analoginya ketika kita menerapkan jalan yang kedelapan yang menurut Al-Imam Syari bisa meraih predikat takwa. Kalau kita mampu mengimplementasikan hal ini, adalah kita melakukan diet dari aktivitas dalam kehidupan kita, kegiatan atau aktivitas yang bisa memunculkan kemurkaan Allah, kebencian dari Allah. Dan itulah dari apa yang saya sampaikan yang merupakan nasihat dari Al-Imam Bushairi tadi, 8 jalan menuju takwa. Semoga kita bisa terapkan sama-sama, dan insyaallah ketika predikat takwa bisa kita raih, janji Allah akan menyiapkan surga bagi orang-orang bertakwa akan kita raih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.